Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kota surga, di dalam aula istana. Orang-orang di sini semua resah, dan bahkan para dewa surgawi sangat cemas, karena pelindung Dao hampir mati, menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan meninggalkan dunia ini. Bagaimana bisa seperti ini? Nyawa pelindung Dao dalam bahaya, klan saya akan kehilangan salah satu ahlinya yang paling kuat. Dewa surgawi Moluo tampak sangat khawatir. Hasil ini terlalu mengerikan. Itu semua karena bajingan kecil itu. Bencana klanku baru-baru ini semuanya terkait dengannya. Wajah dewa surgawi lainnya jatuh, memancarkan niat membunuh. Mereka semua merasa tidak nyaman. Pelindung Dao tidak memiliki banyak kehidupan tersisa untuk bersama, dan sekarang dia mencoba ramalan, ingin menangkap Si Hao yang jaraknya tak terhitung dan menghilangkan bencana ini. Namun, hasilnya terlalu mengerikan. Mereka yang secara alami tidak selaras dengan spiritual, secara normal berbicara, tidak akan berani mencoba secara gegabah bahkan jika mereka sendiri kuat, atau mereka akan menderita murka surga. Hanya seorang ahli tertinggi yang sepele, namun menimbulkan kekacauan besar di klan kami. Ini jelas tidak bisa dimaafkan. Dewa surgawi Kituo meraung dengan suara rendah. Batuk, pelindung Dao batuk darah, wajahnya pucat. Dia kekurangan kekuatan hidup, kondisi tubuh lamanya menjadi semakin buruk. Dia mungkin tidak akan bertahan lebih lama. Saya benar-benar tidak mau menerima ini, bahkan tidak dapat menemukan ahli tertinggi muda. Matanya sedingin es. Pada saat ini, dia merasakan kebencian yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, dia merasakan ketakutan yang besar di dalam, karena adegan ramalan itu terlalu menakutkan, membuat orang lain merasa sangat tidak nyaman. Kenyataannya, hati yang lain juga gemetar. Bahkan seseorang yang sekuat pelindung Dao, karena masa mudanya, memperpendek hidupnya sendiri. Dia berada di Provinsi Xin. Dia harus dibunuh. Dewa surgawi Moluo meraung. Pikirkan cara untuk melestarikan kehidupan pelindung Dao. Kita tidak bisa membiarkan dia jatuh. Seseorang berkata dengan sangat khawatir. Itu karena Celestia lama pergi, memasuki area terlarang tanpa batas untuk memenuhi kontrak kuno. Tidak diketahui apakah dia akan kembali lagi, jadi klan ini membutuhkan ahli yang kuat untuk mengawasinya. Pelindung Dao yang hebat tidak bisa meramal di mana monster kecil itu berada, dan akibatnya tidak bisa membawanya kembali. Ini berarti dia seharusnya tidak menderita murka surga, jadi mungkin dia masih bisa diselamatkan. Mereka mulai menggunakan semua jenis metode, semua demi melestarikan kehidupan pelindung Dao. Bayangan gelap menutupi kota surga. Tekanan besar membebani, membuat banyak orang merasa gugup dan gelisah. Provinsi Xin, tempat dengan esensi spiritual yang jarang. Si Hao tidak menyadari bahwa seorang ahli menakutkan yang telah bangkit di era kuno hampir kehilangan nyawanya karena mencoba menangkapnya. Jika dia tahu tentang ini, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Itu karena pelindung Dao tidak ada yang bisa disalahkan selain dirinya sendiri. Apakah ini negara api? Si Hao telah melakukan perjalanan cukup jauh, mendekati negara kuno. Tempat ini didirikan oleh klan api dan telah ada untuk waktu yang sangat lama. Hari ini, itu adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Paling tidak, di Provinsi Xin, negara api memainkan peran penting. Itu adalah warisan yang tidak bisa dianggap kecil. Ada dewa surgawi yang mengawasi tempat ini,
sampai-sampai ada 1 atau 2 tokoh tingkat master sekte. Tentu saja, dibandingkan dengan kekuatan yang benar-benar hebat dari alam yang lebih tinggi, mereka masih agak lebih lemah. Pohon Phoenix api menjulang ke awan. Pohon-pohon ini sangat besar, dan 10 di antaranya sedang beristirahat berdampingan. Semuanya memancarkan cahaya warna-warni merah yang cemerlang. Mereka menjulang di dalam ibu kota negara api, mengamuk dengan api yang ganas. Fire Clan, sekte yang didirikan di atas api. Api juga berfungsi sebagai lencana mereka. Kota api adalah kota yang berkembang. Banyak orang datang dan pergi, jalanan penuh dengan lalu lintas. Sementara itu, kota besar itu juga cukup istimewa. Ketika diamati dari kejauhan, orang akan melihat hamparan merah yang mengalir dengan cahaya merah. Ini adalah kota besar yang dibuat dari Fire Crystal Stone. Ada makhluk dari semua klan yang berbeda di jalanan, terutama selama periode waktu di mana sejumlah besar pembudidaya berkumpul. Orang asing menempati hampir semua penginapan besar. Semua orang tahu mengapa mereka datang, tetapi mereka sulit untuk mengusir mereka. Orang-orang ini berasal dari warisan Dao yang hebat, jadi tidak ada yang mau sepenuhnya menyinggung mereka. Negara api sangat besar. Dengan kota yang begitu besar, apakah saya dapat menemukan Huoling Air? Si Hao berkata dengan lembut. Dia sangat ingin bertemu teman lama dari alam bawah ini. Namun, dia merasa bahwa setelah Kaisar Api dari alam bawah muncul, tidak mungkin dia akan memasuki istana kekaisaran negara api utama. Tidak peduli betapa menakjubkannya dia, masih akan sulit baginya untuk menunjukkan kecemerlangan di alam yang lebih tinggi. Sampai-sampai dia khawatir apakah Kaisar Api dan Huoling Air tiba dengan selamat di sini. Huoling Air? Tidak pernah mendengar tentang dia. Seperti yang diharapkan, ketika Si Hao bertanya-tanya, dia kecewa. Tidak ada yang tahu tentang mereka, tidak pernah mendengar tentang nama ini. Anak muda, kamu sudah bertanya beberapa kali. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa saya tahu tentang semua gadis paling menakjubkan dan kuat di ibu kota kekaisaran ini. Tidak ada orang seperti itu. Seorang penatua menjadi tidak sabar. Dia bukan seseorang dari dunia kultivasi, hanya seorang pengusaha, tetapi dia cukup mengerti tentang Fire Capital. Si Hao tidak ingin menarik perhatian pada dirinya sendiri karena pertanyaannya, itulah sebabnya dia hanya bisa bertanya kepada orang-orang seperti ini. Dia menghela nafas. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan dapat bertemu dengan seorang teman lama jika dia datang ke sini. Tetapi pada akhirnya, dia kecewa. Dia benar-benar khawatir untuk pasangan ayah dan anak itu, berharap tidak ada yang tidak terduga terjadi pada mereka. Si Hao tetap berada di ibu kota negara api, tidak pergi, malah meluangkan waktu untuk memahami lebih banyak tentang tempat ini. Dia berharap menemukan beberapa petunjuk lain, tidak mau melewatkan kesempatan ini. Dia tidak mendapatkan berita apapun tentang pasangan ayah dan anak itu, tetapi dia menemukan bahwa kota ini memiliki beberapa ahli yang luar biasa. Mereka adalah ahli tertinggi yang datang dari provinsi yang berbeda, dan bahkan ada beberapa bakat luar biasa yang telah menunjukkan diri mereka. Si Hao mengerutkan kening. Mengapa bahkan makhluk tertinggi muda datang ke provinsi Xin? Selain itu, dia mengetahui bahwa akan ada pertemuan jenius dari waktu ke waktu, dan mereka sepertinya sedang menunggu orang yang sangat tangguh. Ini membuatnya terkejut. Bakat luar biasa bahkan datang, semua demi melihat orang itu? Dia gemetar dalam hati, bertanya-tanya orang seperti apa yang akan muncul. Mungkinkah orang ini akan mengunjungi negara api dan muncul di sini? Aku harus pergi melihat juga untuk melihat seberapa kuat dan surga menentang orang itu. Sayangnya,
dia kecewa. Memang ada seseorang yang mungkin muncul, tetapi itu tidak 100% pasti, dan tidak ada yang tahu kapan orang ini akan muncul juga. Namun, meskipun demikian, para ahli muda tertinggi dari ibu kota negara api semuanya tergerak, menunggu dengan penuh harap. Baru-baru ini, tidak ada yang pergi, semuanya menunggu di sini. Seolah-olah mereka adalah burung yang memandang ke Phoenix, ratusan binatang yang menyambut kaisar binatang. Beberapa pertemuan jenius diadakan selama periode ini. Banyak orang berbicara satu sama lain, bertukar petunjuk. Akan ada pertemuan terhormat malam ini, putri keenam sedang menjamu tamu. Ketika saatnya tiba, akan ada beberapa jenius yang akan muncul. Kualifikasinya cukup tinggi, yang mengundang semua tokoh top dari berbagai provinsi. Ada orang yang mendiskusikan ini. Ini bukan rahasia, sudah lama menyebar. Tentu saja, bagi Si Hao, ini adalah informasi yang hanya bisa dia ketahui dengan mendengarkan percakapan semacam ini. Itulah mengapa dia dengan hati-hati mendengarkan diskusi mereka untuk memahami tempat itu. Ini hampir semua untuk memimpin Phoenix di sini. Kaisar yang disembah oleh ratusan burung yang memicu keributan besar. Jenis pertemuan ini akan diadakan karena ini. Aku harus pergi melihatnya. Si Hao sampai pada kesimpulan ini. Di malam hari, abu vulkanik mewarnai separuh langit dengan warna merah kirmizi. Seolah-olah api yang mengamuk berkobar di atas, awan dikelilingi oleh perbatasan emas. Sebuah Grand Manor, ruang yang ditempatinya tak terbatas. Itu terletak di luar ibu kota kekaisaran. Pada saat ini, angka ada di mana-mana. Orang-orang bergegas dari waktu ke waktu, turun dari atas atau masuk melalui kereta emas. Mereka semua memiliki sopan santun yang mengesankan, sosok yang tidak biasa. Keluar dari jalan. Seseorang berteriak dari kejauhan. Sebuah kereta emas ungu ditarik oleh binatang keberuntungan. Bahkan kehampaan bergemuruh di bawah kaki mereka. Identitas mereka yang diundang tidak biasa, semua orang kuat dari berbagai provinsi. Namun, ketika kereta ini muncul, mereka yang di depan masih menyingkir, terutama satu kereta perang emas yang bahkan berhenti di samping, menyerah pada kereta ini. Jelas bahwa terlepas dari apakah itu kereta perang emas atau kereta tulang binatang yang berharga, kedua latar belakang mereka tidak biasa, tetapi meskipun demikian, mereka tidak mau memulai konflik. Si Hao juga tiba. Meskipun dia tidak pernah menundukkan kepalanya, dia tidak akan dengan kasar dan terburu-buru memulai perkelahian tanpa alasan. Dia juga pindah ke samping dengan beberapa orang lain. Hanya satu kereta perang kuno berwarna hijau yang tidak pergi, terus melaju ke depan. Akibatnya, raungan terdengar dari belakang, dan beberapa binatang keberuntungan melompat ke udara, membawa kabut saat ia langsung melompati kereta ini. Asap dan debu membubung ke udara. Beberapa binatang keberuntungan menarik kereta emas ungu, turun ke tanah dan mengaduk banyak asap dan debu. Dalam menabrak kereta perang hijau itu juga, dan hanya setelah melakukan ini, ia menuju manor itu. Tawa seperti suara lonceng perak terdengar dari dalam kereta emas ungu, sangat kurang ajar dan mencolok. Orang-orang di dalam kereta perang hijau sangat marah, ingin mengambil tindakan, tetapi mereka dihentikan oleh seseorang, menasihati dengan suara rendah, saudaraku, jangan cepat marah, apakah kamu tahu siapa dia? Anda tidak bisa memprovokasi dia. Latar belakangnya mengejutkan, dan dia mungkin terkait dengan individu legendaris yang lewat. Seseorang berkata dengan suara lembut. Pada akhirnya, ini menarik banyak napas. Banyak orang merasa kaget. Mereka seperti burung yang memandang ke Phoenix,
menyambut ahli muda misterius dan kuat yang tak tertandingi ini, dan gadis ini terkait dengannya? Banyak orang memasuki Manor satu demi satu. Ketika giliran Si Hao, dia tidak memiliki undangan, tetapi dia tidak dihentikan, masih diizinkan masuk. Ini adalah masa-masa sulit. Jenius dari semua provinsi telah muncul, dan beberapa dari mereka adalah tokoh terkenal dari provinsi mereka. Bahkan putri klan api tidak berani sembarangan menyinggung mereka. Siapa yang tahu jika orang aneh akan melompat keluar? Jika mereka dihentikan dengan paksa, satu kesalahan akan menyebabkan darah mengalir. Manor itu sangat besar dengan lapisan demi lapisan halaman. Itu sangat megah, dan semuanya bersinar di malam yang gelap, memancar dengan cemerlang. Seolah-olah istana batu giok berhiaskan permata jatuh ke dunia fana. Bukankah itu ahli tertinggi terkuat dari klan Luan? Reputasinya brilian di klannya, peringkat panjang di 20 teratas. Dia tiba-tiba datang. Itu dihitung sebagai apa? Lihat, bahkan ada orang-orang dari klan Zuyan di sini, benar-benar menerima undangan itu bahkan dengan amarah mereka yang kejam. Astaga, Lei Gongzui menatapku, mungkinkah dia mendengarku berbicara tentang dia? Orang ini melarikan diri dengan suara Sou. Apa? Anda jenius dari provinsi iblis? Benar-benar senang bertemu dengan Anda di sini. Orang itu sepertinya berasal dari provinsi liar, namanya cukup terkenal di provinsinya, salah satu dari 10 ahli tertinggi mereka. Ada banyak makhluk di dalam halaman. Mereka saling memandang, melepaskan seruan kekaguman dari waktu ke waktu. Itu karena beberapa orang terkenal muncul dari setiap provinsi, menyebabkan orang-orang di sini terkejut. Begitu banyak ahli, semua pahlawan dari klan yang berbeda. Perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Ada orang-orang yang mendiskusikan tokoh-tokoh terkenal di provinsi-provinsi di bawah langit, berbicara tentang siapa yang terkuat. Biarkan saya membuat peringkat 10 ahli teratas generasi muda. Dengarkan aku dan beritahu aku jika itu masuk akal. Si Hao juga tertarik, namun ketika hidungnya tercium aroma obat, hatinya tergerak. Dia dengan cepat bergerak maju, dan segera setelah itu, dia tiba di ladang obat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan pikiran seseorang sekuat Si Hao menjadi tegang, segera menjadi terpana. Ada formasi hebat yang melindungi tempat ini. Ada simbol yang membentuk penghalang cahaya di atas bidang obat. Sementara itu, cahaya warna-warni bersinar terang di dalam, kemegahan keberuntungan melepaskan puluhan ribu garis, membentuk pemandangan esensi spiritual yang unik. Beberapa orang berkumpul di sini untuk berdiskusi. Kudengar pertemuan ini diadakan justru karena beberapa sosok luar biasa ingin melihat ladang obat klan api, dan itulah tepatnya mengapa diadakan di sini. Ini adalah obat suci. Bagaimana bisa ada lebih dari 10 dari mereka? Seseorang berkata dengan suara bergetar. Ada terlalu banyak obat suci di sini, sungguh tak terbayangkan. Sebelumnya ada beberapa ratus obat spiritual, tetapi pada akhirnya, sejumlah besar mati, hanya selusin ini yang bertahan. Mereka kemudian semua bermutasi, berevolusi menjadi obat-obatan suci. Seseorang berkata, "Apa? Ada sesuatu seperti ini? Obat-obatan ini memiliki latar belakang seperti ini?" Rumor mengatakan bahwa seseorang membawa mereka dari alam bawah. Seorang kultivator yang memahami detail batin berkata, "Tidak jauh." Ketika Si Hao mendengar ini, dia sangat terguncang. Dia tahu bahwa dia telah memperoleh petunjuk tentang Kaisar Api dan Huo Ling Er. Ini kemungkinan besar dibawa oleh mereka.
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.